Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Andina, sistem pengendali elektronik. Hari ini kita akan belajar tentang teknik kontrol berdasarkan gambar blok diagram. Ada beberapa istilah dalam teknik kontrol, yaitu ada variabel, kemudian variabel input, dan variabel output. Variabel sendiri merupakan kuantitas fisik yang nilainya dapat berubah dan biasanya dapat diukur. Sedangkan variabel input merupakan jumlah variabel yang memberikan aksi pada sistem dari luar dan tidak tergantung dari jumlah variabel lain dari sistem. Oke, sedangkan variabel output adalah jumlah variabel yang dapat dicatat yang dihasilkan oleh sistem. Hanya dipengaruhi oleh sistem dan melalui sistem variabel input. Selain variabel tadi, ada pula istilah proses, kemudian sistem, dan sebuah sistem. Apa itu proses? Proses merupakan set lengkap dari interaksi suatu operasi dalam sebuah sistem di mana materi, energi, atau informasi dirubah, dikirim, atau disimpan. Kemudian sistem. Sistem merupakan set elemen yang paling terkait dalam konteks tertentu sebagai suatu kesatuan dan terpisah dari lingkungannya. Dan ada pula sebuah sistem, yaitu susunan dari struktur yang terkait satu sama lain, pengaturannya dengan persyaratan tertentu yang didefinisikan oleh lingkungannya. Inilah bagan sistem teknik pada umumnya, di mana terdiri dari variabel input atau variabel kausal yang terdiri dari material, energi, dan informasi, kemudian diolah dalam sebuah proses dan dikeluarkan berupa material, energi, dan informasi pula sebagai variabel output atau variabel yang dipengaruhi. Selanjutnya merupakan istilah dan penjelasan dalam teknik kontrol dan kontrol otomatis, yaitu alat-alat untuk mempengaruhi energi yang lebih besar oleh energi yang lebih kecil, seperti pada pelajaran penerapan rangkaian elektronik kemarin itu inverter DC AC itu merupakan energi kecil yang diubah menjadi energi yang besar. Kemudian keseluruhan komponen dengan cara apa unjuk kerja mesin atau operasi peralatan diubah biasanya dilakukan secara otomatis. Jadi proses terjadi di dalamnya itu terjadi secara otomatis dan tidak dicampuri oleh manusia. Kemudian sebuah kontrol ada jika sebuah proses tanpa memperhatikan kondisi operasi aktual dipengaruhi untuk kondisi yang berbeda. Apa itu kontrol? Kontrol merupakan proses di dalam sistem di mana salah satu atau beberapa variabel input mempengaruhi variabel keluarannya sebagai hukum saling mempengaruhi dari sebuah sistem. Pengontrolan dicirikan oleh urutan loop terbuka dari aksi rantai atau kontrol. Diagram blok sistem kontrol itu ada dua bentuknya, yaitu yang pertama sistem kontrol lingkar terbuka dan yang kedua adalah sistem kontrol lingkar tertutup. Yang pertama yaitu sistem kontrol lingkar terbuka. Sistem kontrol lingkar terbuka merupakan sistem kontrol yang biasa digunakan untuk sistem pengaturan manual. Untuk memudahkan melihat prosesnya, kita menggunakan diagram blok untuk menggambarkan aliran informasi dan komponen. Diagram bloknya dapat kita lihat pada bagian di atas, yaitu terdapat masukan acuan, kemudian controller, kemudian aktuator, kemudian plan, dan keluaran. Hal ini pernah kita pelajari di kelas 2,
yaitu line follower manual. Nah, di situ masukan acuannya berupa fotodioda, kemudian akan diproses oleh controller yaitu IC, kemudian akan digerakkan oleh motor DC atau aktuator, kemudian akan mengeluarkan gerakan. Nah, masukan acuan ini di situ fotodioda itu dia mengambil cahaya seperti itu. Yang kedua yaitu sistem kontrol lingkar tertutup. Nah, nilai keluaran berpengaruh langsung terhadap aksi pengaturan. Sinyal selisih atau errornya yaitu perbedaan antara masukan acuan dan sinyal umpan balik diberikan kepada controller sedemikian rupa sehingga dalam prosesnya memperkecil selisih dan menghasilkan keluaran sistem pada harga atau kondisi yang diinginkan. Untuk lebih mudahnya, kita menggunakan diagram blok untuk menggambarkan sistem tertutup ini ya. Salah satu contohnya yang menggunakan sistem lingkar tertutup yaitu sistem pemanasan air secara otomatis, di mana masukan acuan pada hal ini itu merupakan suhu air panas yang diinginkan. Kemudian komparator, kemudian controller, kemudian masuk ke motor listrik dan driver motor. Kemudian itu ada di dalam tangki air. Jadilah di situ nanti suhu air panas sebenarnya di dalamnya. Komparator ini bekerja dengan transducer atau sensor suhu. Itulah umpan balik pada diagram blok sistem kontrol lingkar tertutup pada contohnya yaitu adalah pemanas otomatis. Oke, sekian materi pada sistem pengendali elektronik hari ini. Selamat merangkum dan mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.